Aduh, antenanya ini gimana sih? Aku mau nonton TV, berita. Nah, udah bisa. Kebesaran gunung kemarau yang melanda dalam beberapa bulan terakhir, warga Kabupaten Gunung Kidul mengalami kekeringan dan krisis air bersih. Dan sebagian warga bahkan harus menjual ternak untuk membeli air bersih demi memenuhi kebutuhan. Halo Mak, Assalamualaikum. Mak, apa kabar? Mak sehat? Alhamdulillah Mak, kami sehat-sehat aja. Iya, memang betul. Lagi ada krisis air beberapa hari ini. Tapi Mak tak payah risau. Dengarnya besok pagi ada truk tangki pemerintah nak bagi dropping air. Ya Mak, awak akan jaga diri baik-baik di sini sama nenek. Ya udah dulu lah ya Mak. Besok telepon lagi. Assalamualaikum. Itu tadi telepon dari ibuku. Semenjak kejadian traumatis 2 tahun lalu, ibuku jadi mudah khawatir. Terlebih kalau kekeringan melanda dusun kami. Ia takut kehilangan kembali orang yang amat ia cintai. Sebab 2 tahun lalu ayahnya yang juga kakekku lalu bunuh diri akibat himpitan ekonomi di tengah kemarau berkepanjangan. Oh ya, perkenalkan, namaku Bonar, pemuda kelahiran Kepulauan Riau. 3 tahun lalu, aku pindah dari tanah kelahiranku menuju ke sini, ke Gunung Kidul, yang tak lain adalah kampung halaman ibuku. Aku ke sini untuk melanjutkan studi dan menemani kakek nenekku. Tapi aku tidak pernah menyangka jika kepindahanku ke sini malah membawaku pada sebuah peristiwa pahit dan memilukan. Kakekku mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri di kala perekonomian kami dalam keadaan sulit. Sungguh, itu sudah merupakan suatu kenyataan yang menyakitkan untukku. Dan waktu itu, orang-orang dusun tempatku tinggal menyebut kematian kakekku yang seperti itu disebabkan oleh pulung gantung. Kalian barangkali belum tahu apa itu pulung gantung ya. Berarti sama denganku waktu itu. Jadi, pulung gantung itu semacam makhluk supranatural. Bentuknya seperti bola api yang berterbangan di angkasa pada malam hari. Konon, bila ada rumah warga yang dijatuhi pulung gantung, maka sudah bisa dipastikan pada paginya akan ada kabar duka dari rumah tersebut. Pendek kata, masyarakat percaya bahwa pulung gantunglah yang menyebabkan orang gantung diri. Percaya tidak percaya, tapi sehari sebelum kakek gantung diri, aku memang melihat bola api berekor lewat di atas rumah, lalu menghilang di balik rumpun bambu dekat rumahku. Meski begitu, kurasa ada banyak sebab yang membuat kakekku memutuskan mengakhiri hidupnya.
Salah satunya adalah dilema dalam batinnya. Kakekku bernama Mbah Kromo, seorang penambang batu kapur yang juga pemain jatil musiman. Ia sudah bekerja selama belasan tahun sebagai buruh tambang batu kapur. Tapi baru beberapa bulan sebelum ia meninggal, di sebuah sore ia bercerita kepadaku tentang kegundahan hatinya. Kamu lihat Bukit Kapur itu? Sekarang tinggal separuhnya kan? Beberapa tahun lalu bukit itu masih utuh, gagah menjulang di desa kita. Tapi sekarang kamu lihat sendiri bagaimana kondisinya. Aku merasa sangat bersalah. Karena menjadi salah satu orang yang mengikis Bukit Kapur itu. Sesungguhnya aku juga tidak mau memilih sebagai buruh tambang, karena itu sama saja dengan merusak tempat tinggal kita. Sulitnya air yang kita dapatkan di musim kemarau ini juga disebabkan oleh terus terkikisnya Bukit Kapur itu. Tapi para investor itu memang berdebah. Mereka terus memperkaya diri, mengangkangi Bukit Kapur itu, sementara kita yang diambang kemiskinan ini tidak punya pilihan lain selain bekerja di perusahaan tambang mereka. Pada saat itu, aku baru mengerti jika kakekku merasa tidak nyaman dengan pekerjaannya. Ia mengalami gejolak batin. Batinnya tertekan. Tapi tekanan batinnya tidak hanya sampai situ saja. Sebab pada suatu malam Pak RT datang ke rumah kami. Lalu ia bercerita. Assalamualaikum. Saya boleh duduk nggak, Mbah? Nggih, matur suwun nggih, Mbah. Jadi begini, Mbah. Maksud kedatangan saya kemari adalah untuk memberi kabar kalau Mbah Kromo dan keluarganya akan mendapatkan bantuan bedah rumah dari pemerintah. Berdasarkan survei yang sudah dilakukan perangkat desa, rumah Mbah Kromo ini termasuk rumah tak layak huni, sehingga perlu untuk direnovasi. Tapi begini, Mbah, pemerintah hanya bisa memberikan bantuan sebesar 20 juta. Sisanya mohon maaf ya, ini mohon maaf, harus digenepi sendiri. Begitu aja, Mbah, pesan saya. Saya mau pulang dulu.
Kulo pamit nggih, Mbah. Assalamualaikum. Setelah Pak RT pulang, aku melihat kakek dan nenekku berdiskusi. Aku mendengar kakekku berkata akan menjual ternaknya untuk menggenapi biaya renovasi rumah. Lalu, nenekku yang seorang petani mengatakan kalau hasil panen bisa digunakan untuk menambah biaya renovasi rumah. Tapi manusia hanya bisa berencana, kan? Gusti Allah yang menentukan. Sapi milik kakekku mati terkena penyakit antraks dan nenekku gagal panen karena kekeringan berkepanjangan melanda dusun kami. Maka mau tidak mau untuk menutup biaya renovasi rumah, kakek pun pergi ke kampung sebelah untuk meminjam uang ke seorang rentenir di sana. Mulai dari situlah hutang melilit kakekku, menjeratnya, membuatnya tak bisa bernafas. 5 bulan setelah pembangunan rumah kami selesai, hampir setiap pekan debt collector mendatangi rumah kami. Mereka marah, membentak-bentak kakekku, memerintahkan untuk segera melunasi hutang. Kalau ingat bagaimana mereka membentak-bentak kakek, rasanya ingin kutempeleng mereka satu persatu. Bunga yang diberikan rentenir itu sungguh gila. Kami mana mampu membayarnya. Hingga kemudian banyak barang berharga kami yang disita untuk melunasi hutang tersebut. Semenjak itu, kakekku menjadi penyendiri dan tidak bersemangat. Dari waktu ke waktu, kakekku menjadi pendiam dan pandangannya sering kosong. Ia yang penyabar menjadi sosok yang mudah marah. Ia yang awalnya pekerja keras, tiba-tiba menolak untuk bekerja, tak lagi berangkat menambang batu kapur. Nafsu makannya pun berangsur menghilang. Apabila ia disodiri nenek sepiring nasi, nasi itu selalu dibuang. Mbah Kromo menjadi selalu penyendiri dan tidak bersemangat. Bahkan di suatu hari menjelang maghrib, aku mendapati kakekku menari dengan topeng ganongan. Sang Hyang Soma nyawiji merentara mami kula katita saka agni lan para danyang ing tanah Jawi sedaya turun mami. Jin prayangan lawan peri hiu Banaspati sedaya anak manira. Begitulah seterusnya dalam beberapa hari. Kakekku menari di belakang rumah.
Tapi tidak lama setelah itu, aku melihat fenomena alam yang bahkan sama sekali belum pernah kulihat seumur hidup. Aku melihat bola api melintas di atas rumah. Lalu orang-orang memukul kentongan dan lesung. Mereka berteriak. Keadaan saat itu sangat mencekam. Aku mendapati kakekku terduduk diam. Tubuhnya menggigil. Keringat bercucuran dari tubuhnya. Lalu, nenek pun membawa kakek segera masuk ke dalam kamar. Malam, kami lalui dengan kegelisahan. Suasana sangat intrim. Maka, kami pun tidur bertiga di ruang tengah. Entah kenapa perasaanku malam itu tidak enak. Aku memutuskan untuk memilih bergadang semalaman. Maka, aku tahu betul bagaimana kakek mengigau dalam tidurnya. Antara setengah tidur, kakekku berkata, "Polong teko! Polong teko! Polong teko!" Keesokan harinya, aku akan berangkat sekolah. Lalu, aku melihat kakekku sedang bersiap untuk pergi ke ladang. Sambil membawa cangkul dan caping, kulihat air matanya koyo dan tapannya masih kosong. Kami keluar rumah secara bersamaan, lalu berjalan ke arah yang berlawanan. Setelah kakiku berlapak beberapa langkah, aku menengok ke belakang. Kulihat ada sosok bayangan hitam menggelayut di punggungnya. Kalau mengingatnya sekarang, rasanya bulu kuduku berdiri semua. Setelah azan zuhur berkumandang, tetanggaku menyusulku di sekolah. Ia memintaku untuk segera pulang ke rumah. Perasaanku saat itu tidak enak dan tidak karuan. Jantungku berpacu cepat. Benar saja, sudah banyak orang berkumpul di depan rumah. Lalu, aku mendengar nenekku memekik-mekik. Ternyata firasatku tidak keliru. Kakekku 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 ngelalu gantung diri di pohon jati. Kakek. Sampai sekarang, aku meyakini bahwa kakekku meninggal bukan semata karena pulung gantung. Sebab nyatanya ada berbagai tekanan yang ia alami. Guruku, bimbingan konseling di sekolahku, pernah mengatakan bahwa manusia bisa mengalami depresi. Dan kurasa
Itulah yang terjadi padanya menjelang akhir hayatnya. Yang pasti, kita harus berhati-hati. Di tengah dinginnya malam, di antara siulan angin yang tenang, kabar pulung gantung muncul begitu saja. Mitos itu menyergap siapa saja. Siapa saja yang terguncang jiwanya, hati-hati, jangan sampai kita menjadi mangsa selanjutnya. Meski begitu, aku juga tidak menampik kepercayaan dusun ini atas pulung gantung. Sebab aku menyaksikan sendiri bola api melintas di atap-atap rumahku. Benda apa itu? Aku pun tidak mengetahuinya secara pasti.